Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zakaran Abidin. Aku merupakan mahasiswa Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi di Universitas Negeri Surabaya. Dan di presentasi kita kali ini, saya akan mengajarkan kalian semua tentang standarisasi jaringan komputer. Nah, untuk awal-awal yang jelas banget kita harus ngerti dulu nih, apa sih standarisasi jaringan komputer itu? Nah, standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Nah, yang dimana standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Nah, contohnya seperti yang saat kita membuat kabel LAN atau clamping UTP, dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA dan juga EIA 568A dan juga TIA atau EIA 568B. Nah, yang dimana standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah kegunaan dari standarisasi jaringan. Nah, di sini untuk kegunaannya sendiri ya, yang pertama untuk dapat digunakan banyak orang. Jelas untuk sebuah hardware handphone kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Yang dimana sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimiliki, kartu SIM dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu memudahkan komunikasi satu sama lain. Nah, komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita ambil contoh lah. Apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B yang ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang nomor 3 adalah memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Jelas, karena sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya, dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike, terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T568A dan juga T568B. Nah, untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut, seperti itu. Oke, kita beralih ke macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO atau ISO. Nah, ISO sendiri itu memiliki kepanjangan International Organization for Standardization, yang dimana ISO sendiri itu merupakan sebuah organisasi internasional ya, untuk standarisasi. Sebuah organisasi internasional yang misinya adalah untuk menetapkan standar atau peraturan dalam industri dan perdagangan di seluruh dunia. Nah, di sini kalau kita berbicara ya, standar yang ditentukan oleh ISO sendiri itu sudah banyak sekali yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan juga standar pengabelan. Yang dimana standar yang ISO di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO atau IEC 27001 yang merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Informasi Security Management System, disingkat ISMS, yang dimana kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Yang selanjutnya adalah TIA atau memiliki kepanjangan Telecommunication Industry Association, yang merupakan organisasi yang bekerja sama dengan EIA yang merupakan memiliki kepanjangan Electronical Industry Association. Mereka bekerja sama di bidang industri pengabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan juga instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Nah, yang jelas karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan juga masa depan. Oke, yang selanjutnya adalah IEEE atau memiliki kepanjangan Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nah, IEEE merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Yang dimana sebelumnya IEEE memiliki kepanjangan dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan juga Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring perkembangannya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. Seperti itu, teman-teman.
selanjutnya adalah ITU atau memiliki kepanjangan International Telecommunication Union atau ITU, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa, dan juga pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Jadi bisa menjalin hubungan seperti itulah pokoknya. Yang selanjutnya adalah IETF. Nah, atau memiliki kepanjangan Internet Engineering Task Force, ya kan? Nah, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan juga membuat protokol standar jaringan komputer. Mohon maaf, jaringan internet seperti itu. Nah, IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP atau memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Baik, kita langsung aja ke selanjutnya ya, OSI ya, atau standarisasi jaringan komputer. Nah, oke, kita next. Bagi kalian semua yang masih belum paham ya, OSI sendiri itu merupakan semua alat komunikasi untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Nah, yang dimana model frekuensi OSI atau Open System Interconnection menjelaskan bagaimana informasi ditransfer melalui media jaringan dari perangkat lunak aplikasi di satu komputer ke perangkat lunak aplikasi di komputer lain. Nah, OSI sendiri itu kalau kita next ya. Nah, OSI sendiri itu memiliki 7 lapisan yang dimana setiap lapisan secara khusus bertanggung jawab untuk proses komunikasi data. Model lapisan OSI dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama adalah lapisan atas atau upper layer dan juga lapisan bawah atau lower layer. Yang dimana ketujuh layer tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Seperti yang pertama adalah application layer yang di sini berguna untuk menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Nah, habis itu di layer kedua ada presentation layer ya. Sebelumnya mohon maaf kalau gambarnya kurang jelek, kurang bagus karena emang dari Google gitu. Nah, yang nomor 6 ada presentation layer yang dimana layer ke-6 ini berfungsi untuk menetralisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, selanjutnya nomor 5 ya, session layer, yang dimana layer kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Di layer selanjutnya di lapisan keempat yaitu transport layer, yang dimana lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Untuk selanjutnya ada network layer, yang dimana lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan juga kemudian melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan juga switch layer 3. Untuk selanjutnya di lapisan kedua ada data link layer, yang dimana lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang paling bawah banget itu physical layer, yang dimana lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan juga pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Baik, mungkin segitu dulu presentasi dari aku, Zakaria Abidin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.